Hai, lo pernah nggak merasa relate banget sama film yang lo tonton? Misalnya nih, lo cemas dan bingung sama kehidupan diri sendiri, terus nemu film yang ngebahas itu juga. Jadinya, gara-gara nonton film yang relate sama lo itu, lo jadi refleksi diri sendiri, karena kayaknya lo bisa belajar dari situ. Sekarang gue mau ngajak lo buat belajar dari serial favorit gue, yaitu How I Met Your Mother. Setelah gue nonton ulang, ternyata mereka beberapa kali ngebahas quarter life crisis atau QLC secara implisit. Dan ternyata nih, bagaimana cara mereka melewati krisis ini sesuai banget sama sebuah teori. Nah, buat lo nih yang sedang mengalami QLC atau mulai sadar akan tanda-tanda QLC di hidup lo, dan lagi bingung banget buat ngadepinnya gimana, yuk disimak biar bisa belajar dan tahu lebih dalam soal QLC yang dialami sama orang-orang. Oke, gue cerita bentar ya soal serial How I Met Your Mother ini. Jadi, kita ngikutin cerita 5 sahabat, yaitu Marshall, Lily, Ted, Robin, dan Barney yang berusaha bertahan di New York City dengan berbagai masalah serta cerita hidup mereka. Terus, ada momen-momen di mana mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi hidupnya. Entah itu soal pekerjaan, percintaan, keluarga, dan tentunya quarter life crisis. Kelima sahabat itu memang diceritakan mengalami QLC pada satu poin dengan kisah yang berbeda-beda. Tetapi Marshall, dia ngalaminnya lebih parah dibanding sahabat-sahabatnya yang lain, terutama di karir. Uniknya, apa yang Marshall alami ternyata sesuai dengan fase model yang dilewati oleh orang dengan QLC yang dicanangkan oleh Robinson, Wright, dan Smith dari University of London. Nah, di sini gue bakal share ke lo apa yang Marshall lewati sesuai dengan teori, biar lo bisa mempelajarinya bersama-sama juga. Jadi, ada 4 fase yang dialami oleh Marshall ketika dia mengalami quarter life crisis. Yang pertama, locked in. Di sini orang-orang merasa nggak berdaya dan terjebak. Biasanya, hal ini terjadi karena kita udah nggak mau berada di suatu hubungan atau situasi. Kalau di pekerjaan, biasanya kita sering merasa tertekan, kurang puas, dan suka mikir, kok karir gue gini-gini aja ya? Atau misalnya kita juga ngerasa udah gak cocok sama lingkungan kerja kita, terus jadi mikir nih, buat resign aja. Kalau di serial How I Met Your Mother, diceritakan kalau si Marshall pengen banget jadi pengacara di bidang lingkungan. Tetapi, waktu dia berhasil dapat gelar pengacaranya, ternyata gak semudah itu untuk dapat pekerjaan di area itu. Marshall mengalami perasaan sedih dan stres, yang mana hal itu termasuk ke fase separation yang ditandai munculnya berbagai emosi yang seringkali campur aduk. Dari rasa emosi itu, terjadilah penerimaan atas kegagalan sehingga muncul motivasi untuk mengubah diri atau bisa jadi, ya sebaliknya, yaitu melarikan diri dari kenyataan. Hal ini yang buat Marshall memutuskan buat menganggur. Terus, Marshall berusaha untuk menenangkan emosinya. Dia belajar untuk menerima sekaligus berpikir mengenai rencana hidup ke depannya mau dibawa kemana. Nah, ini tuh sesuai dengan fase model time out, atau ketika seseorang berusaha menerima apa yang terjadi dengan dirinya dan berpikir mengenai rencana hidup ke depannya. Akhirnya, Marshall memutuskan buat nyoba berkarir sebagai pengacara korporat. Fase ini disebut exploration, di mana seseorang berusaha untuk mengeksplorasi hal-hal yang bahkan belum pernah mereka coba sebelumnya. Ketika dia bekerja sebagai pengacara korporat pun, ternyata Marshall menemukan kesenangan tersendiri ketika ia menjalaninya. Akan tetapi, sebelum ia memutuskan buat menetapkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan jangka lamanya, ayahnya meninggal. Marshall kembali merasa sedih dan terpuruk, jatuh ke fase separation lagi. Muncul lagi rasa bersalah dan kecewa, salah satunya adalah bersalah karena ia nggak sempat membuat sang ayah bangga dengan titel pengacara bidang lingkungan. Perasaan bersalah dan cemas itu akhirnya ngebuat Marshall berhenti dari pekerjaannya untuk mengejar mimpinya sebagai pengacara di bidang lingkungan itu. Sampai dia coba ikut volunteer yang gak digaji, sebelum akhirnya dia dapat pekerjaan di firma hukum lingkungan yang terkenal. Setelah itu pun, Marshall mengalami krisis kembali, karena ternyata ia tidak puas hanya menjadi sebagai pengacara lingkungan aja. Dia mengulang kembali fase kedua tadi, nyoba buat mikirin apa yang bisa dia lakukan biar lebih puas dengan karirnya saat ini. Marshall akhirnya memutuskan kalau tujuan hidupnya adalah menyelamatkan dunia. Berangkat dari tujuan hidup itu, Marshall memasuki fase rebuilding, di mana di sini motivasi,
komitmen, serta rencana muncul secara jelas. Hal inilah yang akhirnya membuat Marshall melamar menjadi hakim di bidang hukum lingkungan dan kemudian menjadi hakim tertinggi. Dari kisah Marshall ini, ada pelajaran yang bisa kita dapetin bahwa menghadapi QLC itu adalah proses kehidupan yang sifatnya relapse, alias maju mundur. Kadang nggak mulus, kadang di atas, terus tiba-tiba di bawah. Kadang kita sukses, kadang juga kita mempertanyakan segala sesuatu tentang diri kita. Sebenarnya, setiap manusia mengalami itu, dan itu sangat wajar. Karena hidup itu nggak berjalan lurus dan linear, tapi kenyataannya, hidup itu dinamis. Oleh karenanya, daripada kita memaksakan apa yang kita mau, ada baiknya ikutin arusnya aja. Kenapa? Karena hidup yang dinamis itu nggak selamanya buruk. Ya, contohnya kayak Marshall tadi sih, yang akhirnya dia mencoba buat eksplorasi karir di bidang hukum korporat, dan ternyata dia tetap menemukan kesenangan tersendiri ketika menjalaninya. Dengan melewati proses krisis tadi secara dinamis, ada pula hal positif yang bisa kita dapetin, yaitu jadi mengenal diri lebih dalam. Kita jadi lebih paham sama diri kita sendiri, mengenai apa yang kita mau, apa yang kita tuju, dan apa yang bisa kita usahakan untuk mencapainya. Dengan mengalami krisis itu juga, kita jadi ada waktu untuk merefleksikan diri. Alhasil, tahu apa yang menyebabkan kita seperti ini, dan kalau udah tahu jawabannya, kita cari solusinya yang terbaik, lalu dicoba deh. Kalau gagal terus gimana? Ya, coba lagi, dan terus bangkit, karena memang begitu proses mencapai hidup seutuhnya. Dan kalau misalnya lo masih ragu meskipun udah nonton video ini, tenang aja. 1% di sini ada, dan bisa membantu lo untuk mempersiapkan diri buat menghadapi krisis QLC dan hidup serba dinamis ini. Caranya gimana? Bisa dengan ikut acara webinar kami yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020, dengan tema Mengenal Quarter Life Crisis dan Pemicunya. Di webinar ini, lo akan dibantu untuk tahu konsep Quarter Life Crisis sekaligus ciri-cirinya. Lo juga bakal dapet tips buat menghadapinya juga. Webinar ini akan diisi sama psikolog 1%, yaitu Sabrina Fitriandari dan Kaevan selaku CEO dari 1%. Selain itu, lo akan dapetin banyak benefit dari webinar ini. Kayak psikotes yang bisa membantu lo untuk mengenal kondisi lo saat ini, ada worksheet yang bisa membantu lo menghadapi QLC, dan juga lo bisa diskusi bersama pembicara dan mentor di grup komunitas Telegram selama 3 hari berturut-turut. Jadi, lo bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis ini. Dan semua itu bisa lo dapetin dengan harga promo yaitu Rp125.000. Terus, kalau lo mau belajar lebih dalam memahami diri, khususnya cara buat mengatasi rasa minder di tengah quarter life crisis yang lo alami, lo bisa pilih paket bundle seharga Rp175.000 dengan webinar Atasi Insecure dan Minder Atas Kemampuan Diri. Gimana? Menarik kan? Kalau lo tertarik banget untuk ikut webinar ini, lo bisa langsung klik link yang ada di description box, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @webinar.1%. Sebelum gue akhiri video ini, gue mau bilang kalau apapun tujuan lo, bakal ada aja rintangannya. Kayak Marshall yang mau nyelamatin dunia. Ada beberapa momen tertentu ketika dia akhirnya mengikuti bagaimana arus hidupnya membawanya. Karena hidup itu adalah sebuah proses untuk mencapai titik terbaik diri kita. Ingat, nggak usah terburu-buru. Kalau cerita How I Met Your Mother ditahunkan, butuh waktu 8 tahun lebih buat Marshall untuk melewatinya. Lo bisa mulai aja buat persiapkan diri lo dengan perlahan-lahan minimal 1% setiap harinya. Dan gue yakin kita pasti bisa. Gue Amale, sampai jumpa lagi ya.